Burhanuddin tadi, kita kemarin di 7 bulan yang lalu survei, kita sudah di elektabilitas itu 90%. Wow. Popularitas 91%. 2 bulan yang lalu kita survei di Denny JA, popularitasnya agak mentok sudah 95%. Dan elektabilitas 93%. Wow. Tingkat keterpilihan 64%. Jadi orang suka yang akan memilih itu 64%. Angka aman itu ya 60 tuh ya? Kalau Di atas dalam 60 ya? ilmu kesurveian lah Iya. lebih dari aman. Lebih dari aman. Dan survei Golkar terakhir dari Sipul Mujani kemarin itu lebih mentok lagi. Di angka keterpilihannya 74%. 76%. Jadi meningkat 12% selama 1 bulan ini. Nah, terus kalau udah angkanya segitu besar ya kan, Anda merasa saya nggak perlu lawan tanding lagi nih karena udahlah kota kosong lah ini. Nggak bisa. Ini politik. Politik ini kan sangat cair. Waktu kita masih sangat panjang lah 5 bulan. Dan tentunya semakin dibilang lembaga survei kita kuat, kita harus semakin gencar. Nggak boleh matikan mesin justru. Tidak boleh. Karena survei itu kan potret pada saat ini. Betul, potret. Potret pada saat ini kita kan berdiri. Betul. Ketika kita tidak bergerak, berarti kita duduk ataupun kita guling. Artinya ketika ada potret kita sedang guling artinya kan. Makanya justru ini kita harus tetap pertahankan ini. Kalau bisa kita tambah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan sekalian. Sudah lama nggak ketemu saya di podcast saya Tamu Weni. Nah, kali ini kesempatan yang luar biasa, saya bertandang ke rumahnya Pak Askolani. Adinda Askolani. Adinda Askolani Jasi. Ya. Siap. Jadi umur saya dengan beliau ini bedanya 11 tahun. 11 ya? Aku pikir 1 tahun. Iya. Inilah Pak Askolani ini memang Bupati Banyuasin, bukan hanya muda tapi beliau juga flamboyan. Flamboyan. Apa sih flamboyan itu? Bukan bunga loh. Kurang ngerti juga. Jadi mudah-mudahan artinya positif aja. Agak-agak kanji lah. Flamboyan itu buktinya ya. Tadi itu ada segerombolan ibu-ibu, sekumpulan ibu-ibu pengajian datang dari pengajian ya. Iya. Datang ke sini menyatakan Pak Manu Caronya pokoknya nak dukung Pak Askolani. Iya. Jadi seperti kita ketahui Pak Askolani ini akan mencalonkan diri lagi untuk maju sebagai Bupati Banyuasin periode 2025-2030 insya Allah. Yang pemilihannya 27 November 2024. 27 November 2024. Nah ini saya pertama kali loh mewawancarai bakal calon bupati. Untuk periode yang ke depan. Untuk periode yang ke depan. Okay. Ya. Nah kalau kita melihat nih ya Pak Askolani, Adinda Askolani, ngapu sih nekatnya anaknya maju lagi? Sebenarnya boleh jawab sekarang ya. Boleh. Jadi sebenarnya bukan bahasa kata nekat, tapi ini ada sebuah janji dan sebuah harapan dan keinginan masyarakat yang selama 5 tahun saya memimpin Banyuasin yang belum dapat kita realisasikan. Apa contohnya? Seperti pembangunan infrastruktur jalan, jembatan yang memang semua poros sudah kita kerjakan tapi belum selesai 100%. Terus yang kedua kaitan dengan PDAM, air bersih. Air bersih. Di Banyuasin jadi PR bener ya. Betul. Ini juga belum maksimal kita selesaikan. Dan masih banyak lagi program kita yang belum terwujud sepenuhnya. Seperti kita punya cita-cita Banyuasin akan penghasil pangan terbesar nomor 1 di Indonesia. Kita pernah wawancara soal sekarang itu ya. baru nomor 4. Baru nomor 4. Makanya kalau ditambah 5 tahun lagi, mudah-mudahan nomor 1 insya Allah. Wow. Amin. Tapi Adinda Askolani, itu kan biasanya janji-janji politisi. Betul. Ya? Betul. Janji-janji politisi. Betul. Tapi kan juga tidak semudah itu. Mengingat Pak Askolani ini pecah kongsi dengan Pak Slamet.
Iya betul. dengan Pak D, pecah kongsi. Sebenarnya bukan pecah kongsi, karena dia mau maju sendiri. Oh gitu. Oke, jadi bukan Anda yang memecat? Enggak. Atau divorce? Tidak. Enggak? Tidak. Karena dia punya keinginan maju sendiri. Oke, jadi clear ya teman-teman sekalian. Iya, enggak ada permasalahan sedikit pun dengan kita, clear. Dan ini memang keinginan beliau maju sendiri. Oke. Nah, sekarang muka Adinda Askolani ini juga udah cerah ya, karena warna bajunya ya. Karena hati. Ya, sudah cerah karena sudah mendapatkan bakal calon pendamping. Pasangan. Wakil bupati. Siapakah itu? Ibu Neta Indian dari Partai Golkar. Siapa itu? Kebenaran politisi baru. Tapi dia pengurus DPD Golkar di Provinsi Sumatera Selatan. Dan kemarin sempat caleg di Kabupaten Banyuasin, namun belum beruntung. Sehingga Partai Golkar penasaran, akhirnya dikolaborasi lah dengan PDI Perjuangan untuk mendampingi saya sebagai calon wakil bupati. Seberapa yakin Anda berpasangan dengan Neta tadi? Iya, sangat yakin. Jadi bukan seberapa yakin, tapi sangat yakin. Kenapa? Ya pertama, beliau dari Partai Golkar. Itu satu. Partai Golkar kita ketahui juga partai yang selama ini pemenang pemilu. Walaupun pemilu ini dia pemenang ketiga di bawah PDI Perjuangan, tapi dia tetap kursinya sama dengan PDI Perjuangan 7 kursi. Dan kita ketahui Golkar ini sangat mengakar juga di Banyuasin, sama persis dengan PDI Perjuangan. Jadi sama-sama partai yang mengakar di Kabupaten Banyuasin. Biarpun dia masih boleh dibilang ini ya masih sangat muda. Figur muda ya. Betul. Gitu ya. Justru figur muda ini yang paling menarik pada saat ini. Gitu anak-anak milenial, generasi Z, ini sangat digandrungi. Umurnya baru 35 ya. Baru 35 tahun. Anak siapa ya? Ya ini keluarga besar Pak Kahar Musakir. Ya, dari Partai Golkar. Pak KM yang Pak Wahyu Sanjaya. Ya. Dan ada Pak Agung Sampurna juga. Ibu Eva Susanti. Iya, jadi pantes Adinda Askolani ceria, mukanya cerah wajahnya. Jadi walaupun si Neta ini terbilang politisi baru, tapi keluarga besarnya seorang politisi lama semua. Sudah kawakan. Jadi dan yang kedua orangnya sangat familiar dan menarik bagi. Udah berapa kali ketemu, kemudian ada komitmen apa dan segala macam, kapan deklarasi gitu-gitu. Jadi pertemuannya sebenarnya dari keluarga dari keluarga Pak KM, kita komunikasi, kita diskusi, menyamakan persepsi lah untuk pilkada di 2024 ini untuk membangun Banyuasin. Dan chemistry-nya kena. Jadi sama-sama lahir hari Kamis ya? Iya, chemistry-nya sama. Maksa. Jadi nyambung. Kebenaran beliau kan sarjana pertanian. Jadi kita punya target nomor 1 nasional ini kaitan dengan Wabub juga sebagai sarjana pertanian. Dan yang paling penting dia mewakili kaum Hawa. Betul. Dan Pak Askolani ini terkenal sebagai bupati yang gemar bertani dulu ya? Ya, senang bertani. Betul kan? Betul. Membajak sawah langsung dan segala macam ya. Betul. Sampai hari ini masih bersawah gitu. Gitu ya. Iya. Dan kemudian ketemu dengan bakal calon wakilnya yang juga sarjana pertanian. Ya. Nah, kalau gitu kayaknya mulus banget ya jalannya. Dari awal komunikasi sampai hari ini terbilang sangat mulus, baik dari Partai Golkar maupun dari PDI Perjuangan. Nah ini kabar gembira. Saya baru 3 hari dapat surat rekomendasi dari PDI Perjuangan. Alhamdulillah. Insya Allah tanggal 1 sampai tanggal 3 melakukan pendidikan calon bupati dari PDI Perjuangan. Iya. Dan kabar gembira lagi, dalam waktu yang singkat ini di awal bulan Juli, insya Allah kita akan melakukan deklarasi dengan calon wakil bupati kita. Jadi nama ininya apa tuh? Nama akronimnya apa? Asta Barata. Wih, berat tuh. Askolani Neta. Asta Barata ini kan 8 ciri, iya. Bahasa Sang Sakerta. Sang Sekerta. Iya.
Jadi ada makna 8 jiwa kepemimpinan di situ. Salah satunya pemimpin yang adil, pemimpin yang wibawa, pemimpin yang merakyat. Ada 8 di situ. Ada 8 di situ. Ya mudah-mudahan di saya dengan Bu Neta ada di situ, mudah-mudahan, amin. Jadi nama itu sama seperti doa, Yunda. Ya mudah-mudahan doa kita buat nama Astabarata ini akan sesuai dengan apa yang kita harapkan untuk memimpin Banyuasin 5 tahun ke depan. Pak Askolani, kalau kita melihat gitu ya perjalanan Anda untuk maju lagi ke periode berikutnya, kemudian kok kayaknya seperti tidak ada kendala, angka elektabilitas Anda tuh berapa? Kemarin itu lembaga survei atau lembaga survei asal aja atau gimana lembaga survei? Jadi sampai hari ini kita sudah ada 3 lembaga survei. Pertama dari Prof. Burhanuddin Mutadi, Barometer. Dan juga indikator Barometer ya. Dan yang kedua dari LSI Denny JA. Dan yang ketiga dari Partai Golkar, terakhir dari Saiful Mujani. Jadi memang lembaga survei nasional. Di Pak Prof. Burhanuddin Mutadi, kita kemarin di 7 bulan yang lalu survei, kita sudah di elektabilitas itu 90%. Wow. Popularitas 91%. 2 bulan yang lalu kita survei di Denny JA, popularitasnya agak mentok sudah 95%. Dan elektabilitas 93%. Wow. Tingkat keterpilihan 64%. Jadi orang suka yang akan memilih itu 64%. Angka aman itu ya 60 tuh ya? Kalau dalam ilmu kesurveian lah lebih dari aman. Dan survei Golkar terakhir dari Saiful Mujani kemarin itu lebih mentok lagi. Di angka keterpilihannya 74%. 76%. Jadi meningkat 12% selama 1 bulan ini. Nah, terus kalau udah angkanya segitu besar ya kan, Anda merasa saya nggak perlu lawan tanding lagi nih karena udahlah kota kosong lah ini. Nggak bisa, ini politik. Politik ini kan sangat cair. Waktu kita masih sangat panjang lah 5 bulan. Dan tentunya semakin dibilang lembaga survei kita kuat, kita harus semakin gencar. Nggak boleh matikan mesin justru. Tidak boleh, karena survei itu kan potret pada saat ini. Betul, potret. Potret pada saat ini kita kan berdiri. Betul. Ketika kita tidak bergerak, berarti kita duduk ataupun kita guling. Artinya ketika ada potret kita sedang guling artinya kan. Makanya justru ini kita harus tetap pertahankan ini, kalau bisa kita tambah lagi. Jadi nggak boleh merasa tidak boleh santai-santai. Tidak boleh. Kemudian juga yang paling penting tuh nggak boleh merasa jumawa. Tidak boleh. Politik ini cair. Dan yang paling penting, Yunda, yang menentukan itu Allah. Jangankan hanya 74%, 76%. 99% pun kalau kata Allah tidak, berkehendak, tidak. Makanya tetap kita bergerak, tetap kita berdoa. Seperti tadi kita tetap berharap dengan mereka untuk mendukung, berharap mereka untuk membantu doa. Jadi biar mendapatkan ridho Allah. Pak Askolani ini kalau berhadapan dengan ibu-ibu tuh luas nih ya. Saya penyayang ibu-ibu masalah. Karena ibu saya ibu masalah. Iyalah pulo. Ya. Jadi luas nih yang berhadapan dengan ibu-ibu, berhadapan dengan perempuan. Jadi beliau bilang tadi dia nggak pernah merasa kesepian. Betul. Iya. Karena saya punya anak perempuan 4. Punya ibu 1, punya adik perempuan 2. Dan semuanya di tempat saya, di rumah. Dari mana saya mau kesepian? Saya mau keluar di sini. Ayunda sudah lihat, semua ibu-ibu juga perempuan. Dan wawancara saya, Ayunda juga perempuan. Dari mana saya mau kesepian coba? Nggak mau cari istri lagi? Iya, yang namanya jodoh, kematian, termasuk rezeki, itu kan ketentuan Allah. Ya kita ikuti aja. Ketika jodohnya datang, ya kita terima. Ketika tidak lagi juga kita harus terima. Apapun yang ditentukan Allah, ya kita harus terima.
Ya, nggak kalau takut ini, nggak takut black campaign nih. Duda keren ya kan, tajir, ya, melintir ya kan, nyalon lagi. Kemudian ada black campaign, apa yang akan Anda lakukan kalau ada black campaign? ya, kalau saya jujur, bukan sekarang aja, dari dulu kan black campaign kan pasti terjadi. Ya sudah biarin aja lah. Biarin aja. Iya. Karena gini, saya punya prinsip. Eh, Orang ingin menjelekkan kita seperti apapun, kalau Allah sayang dan melindungi kita, tidak akan bisa kita jadi jelek. Kata orang, kita tidak akan jatuh karena dijelekkan orang, dan kita juga tidak akan terbang karena disanjung orang. Artinya apa? Artinya Allah yang menentukan. Justru kalau yang orang menjelekkan dan ini sifatnya fitnah, yang itu tidak ada dan diadakan. Arti itu tanda-tanda kemenangan bagi kita. Dan itu tanda-tanda bahwa orang itu iri sama kita. Itu tanda-tanda, makanya tanda-tanda itu jangan kita lihat negatifnya saja, Yenda. Berarti ada hal yang positif. Kalau kita tidak kuat, kita tidak bakal jadi, orang tidak akan pernah black campaign kita. Kalau ada orang black campaign, berarti itu tanda-tanda kita kuat. Ya sudah, kita syukuri. Alhamdulillah, berarti kita dianggap orang kuat. Coba, siapa yang mau black campaign kalau kita tidak kuat? Coba. Ngapain black campaign? Dia juga akan jatuh sendiri, dia juga akan kalah. Kalau orang sudah melakukan black campaign, berarti tanda-tanda. Caranya, ya diamin aja. Gitu aja repot, kata Gus Dur. Kata Gus Dur ya. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita melihat perjalanan seorang Askolani, saya sudah wawancara beberapa waktu yang lalu, itu memang luar biasa sekali. Beliau ini lahir di Teluk Gijing, benar ya? Betul. Teluk Gijing, Musi Banyu Asin, tahunnya 74, 23 April. Betul. 23 April. Kok tahu? Saya peneliti yang baik. Selalu pengingat. Ya, lahir dari bapak nelayan, ibu petani, kemudian melewati masa kecil, masa muda yang sangat susah. Betul. Sehingga terbentuklah seorang Askolani yang seperti sekarang ini. Tapi perlu dijelaskan, susah dalam arti kata secara fisik, secara materi, tapi bahagia di hati. Itu yang paling penting. Kita boleh susah, tapi bukan susah hati. Susah pikiran, susah fisik, maksudnya menderita. Secara materi, tapi hati tidak boleh susah. Tetap happy. Jadi walaupun istilah itu makan nasi sepiring berdua atau bertiga, tapi hati tetap happy, tetap bahagia. Tapi kan itu cuma wacana aja ya. Kalau kita bilang kita lagi susah nih, nggak punya duit dan segala macam, gimana bisa hati kita bahagia? Bisa, karena ini hal yang sama tapi terpisah. Kalau hati itu kan urusan ketenangan jiwa, urusan dengan Allah. Tapi kalau pikiran, hal-hal yang sifatnya materi. Kita mikir mau makan daging ayam, susah kita kan namanya daging ayam, padahal kita nggak punya. Kita hanya ada ikan asin. Nah, ini hatinya harus ikhlaskan. Terimalah ikan asin yang ada. Bahagia kan kita, senang santai aja. Tapi kalau kita tetap memikirkan daging, sementara kita tidak bisa beli daging, ya menderita deh, susah deh. Nah, jadi, ada orang yang susah pikiran dan susah hati karena dia tidak bisa menerima. Jadi syaratnya harus terima apa adanya. Kalau bahasa di dalam percintaan, terimalah aku apa adanya. Iya. Iya. Buat para gadis di luar sana. Kalau ada yang berbeda dengan Pak Askolani, silakan tulis di bawah ini. Promosi aja. Jadi intinya kita harus bisa menerima apapun yang terjadi, apapun yang kita dapatkan, apapun yang kita rasakan. Tapi saya ini dia udah pandai mengemas diri gitu ya, sehingga ngomongnya tuh gampang aja gitu loh. Enggak, memang bukan hanya sekedar ngomong gampang, karena saya sudah menjalani semua proses itu. Contoh kepahitan yang pernah Anda alami paling pahit? Seperti contoh, kita kan mau kuliah.
kan uang nggak ada. Artinya nggak ada ongkos untuk ke kampus. Ya sebagai manusia biasa memang pada waktu itu kita berpikir pasti ya susah kan. Tapi ketika kita bisa menerima itu, ya sudahlah, kita jalan kaki aja. Kita jalan santai aja. Sudah hilang. Oh ternyata permasalahan kita itu di pikiran. Karena pikiran tidak menerima. Ketika kita sudah bisa menerima, kita lakoni, selesai urusannya. Ketika kita sudah di kampus, kan banyak teman. Akhirnya kan jalan keluar kan. Oh berarti inilah kebesaran Allah itu di situ. Kita bisa menerima, kita lakoni, kita jalani, dan kita ketemukan. Kita diantar pulang, kita pinjam duit dengan teman. Artinya kuliah kita jalan, pulang juga kita bisa. Bahkan lebih dari situ, bisa makan bareng dengan teman-teman. Tapi ketika kita tidak bisa menerima, apa yang terjadi? Kita hanya menangis barangkali di kamar. Kita hanya berkeluh kesah hanya di kamar. Kita menderita pikiran dan menderita hati. Dan juga menderita tidak mendapatkan ilmu. Saya bisa bicara ini karena saya lakukan, terjadi dengan diri saya. Dan itu sering, bukan sering, selalu. Makanya saya dapatkan itu, makanya bisa saya sampaikan itu. Tidak mungkin kita bisa menyampaikan, oh kita harus ikhlas. Gitu. Intonasinya beda. Kalau cuma sekedar hanya di bibir saja, tidak dari hati. Makanya kalau bicara itu, kalau kita dari hati, ya pasti orang nyentuh. Seperti ibu-ibu tadi kan kelihatan. Memang dari hati kan. Nah, jadi kan nyentuh, nyambung Ibu kita. lagi, pokoknya beliau ini kalau ngomong soal ibu-ibu, perempuan gitu ini ya. Jadi memang di dalam pemilihan ini, kalau kita banyak didukung ibu-ibu itu pasti menang kita. Karena kekuatan ibu-ibu itu luar biasa. Ibu-ibu ini lebih setia dari laki-laki. Dan ibu-ibu ini punya kekuatan, dia mempengaruhi suami, mempengaruhi anak-anak, mempengaruhi tangga. Karena sering apa namanya? Goce-goce. Tapi kalau ibu-ibu udah sakiti, dijahati, sebalik. Hancur kita. Jadi baik-baiklah dengan ibu-ibu ya. Betul. Dengan perempuan betul. ya. Oke. Anda tuh kayak gitu tuh selain based on pengalaman pribadi. Oke. Juga baca buku. Oke. Jadi gini. Backgroundnya beliau ini seorang sarjana hukum, sempat jadi lawyer juga. Betul. Sempat jadi pengusaha. Sempat jadi macem. DPR. Supir oplet. Bukan supir oplet, kena oplet. Kena oplet. Udah gitu. Kerja bangunan, ngaduk semen demi mendapatkan sesuap nasi, bisa makan. sales. Jadi sales. Nagih iuran TV. Ya Allah, zaman dulu ya. Iya. Banyak sekali Betul. pahitnya. Kerja borongan merumput kebun sawit. Punya di PT Pen 7. Punya paman tapi ya. Iya. Maksudnya itu bosnya paman sendiri ya. Iya, mandornya. Mandornya paman sendiri. Iya. Jadi banyak pengalaman. Jadi di samping memang saya jalani lakoni, saya sering dengar ceramah Ustadz, terus saya baca Al-Quran, saya cek arti-artinya. Ternyata apa yang saya jalani itu, yang saya lakukan, yang terjadi, ternyata 100% ada semua di dalam Al-Quran. Makanya saya sering bicara sama anak-anak, sama keluarga. 100% yang tertulis di dalam Al-Quran itu 100% benar. Tidak ada satupun yang salah. Jadi kalau ada salah daripada artinya di dalam Al-Quran itu, berarti kita sendiri yang salah dalam menjalankannya, menerapkannya. Nah, jadi patokan kita dari dalam menjalani hidup itu hanya Al-Quran dan hadis sebenarnya. Jadi kalau saya beragama ini sederhana sebenarnya. Yang penting apa yang diperintahkan Allah, ya jalanin maksimal. Kalau mau 100% barangkali kan kita manusia biasa pasti banyak banyak kekurangannya juga. Yang dilarang ya usahakan jangan dilakukan. Pertanyaan apa Pak Asklani tidak melakukan? Ada juga manusia, pasti. ya. Tapi di sini kita imbangi harus banyak menjalankan perintah itu. Ya manusia biasa kan namanya tidak mungkin tidak ada dosa kan, pasti itu.
Karena saya juga jauh dari kesempurnaan itu. Oke. Anda pernah bilang orang yang sukses itu pasti Orang baik. Betul. Dan itu sudah teruji. Menurut saya. Karena gini. Jadi Anda merasa jadi orang baik sudah? Belum. Maka saya berusaha untuk jadi orang baik terus. Supaya sukses. Supaya sukses. Sukses itu apa menurut Anda? Sukses itu bahagia hati, bahagia pikiran. Dan setiap orang itu pasti beda mengartikan sukses itu pasti beda. Kan orang punya pemikiran yang berbeda-beda ya. Tapi kalau saya bilang sukses itu adalah kita bahagia. Puncak kesuksesan itu bahagia, senang kita. Senang, bahagia. Dan kita bisa membantu orang, bisa menolong orang. Sebelum kita bisa membantu orang, menolong orang, saya pikir belum sukses kita. Kalau hanya untuk diri sendiri, ya belum sukses, jauh dari sukses. Ketika dia bisa banyak membantu orang, bisa banyak menolong keluarga dalam bidang semua hal, itu sukses dia. Kenapa sukses? Karena bahagia. Bahagia, betul. Jadi orang baik, orang sukses itu pasti orang baik. Orang baik itu pasti orang bahagia. Orang bahagia itu pasti orang yang punya manfaat bagi orang lain. Sesederhana itu kelihatannya ya. Betul, tapi susah untuk dilakukan. Oke, kita kembali ke politik. Siap. Kali ini tadi agama ya. Iya, segala macam nih ngomongnya udah. Pak Askolani ini kan kader PDI Perjuangan ya. Betul. Dalam kondisi PDI Perjuangan seperti saat ini, kita udah sama-sama tahu lah ya. Betul. Anda sebagai seorang kader PDI Perjuangan merasa ada hambatan nggak untuk diterima oleh masyarakat? Ya sampai hari ini enggak. Saya katakan tidak. Jadi memang PDI Perjuangan sekarang kan masih pemenang pemilu. Hanya calon presidennya aja yang kalah. Ya, di legislatif. Artinya kalau sudah menjadi pemenang pemilu, artinya kan diterima masyarakat secara luas. Artinya di tengah-tengah masyarakat saya tidak ada masalah. Sedikit pun tidak ada masalah. Apa karena PDI Perjuangan itu kalah pamor dengan figur Anda? Enggak. Orang tuh mau milih Anda karena Askolaninya, bukan PDI-nya. Saya kira tidak. Karena saya bisa nama besar seperti ini dari PDI Perjuangan. Kalau saya tidak masuk PDI Perjuangan, belum tentu juga saya besar. Jadi sebenarnya ada keseimbangan aja lah. Kebenaran saya di PDI Perjuangan, masuk partai, terus saya ada di sini, PDI Perjuangan besar, saya juga ikut besar, dan nama saya juga ikut besar juga. Jadi ada keseimbangan antara orang melihat saya, melihat PDI Perjuangan. Saya kira ini sama-sama, termasuk di Kabupaten Banyuasin juga PDI Perjuangan, sekarang juga pemenang pemilu kedua juga. Karena tadi kita lihat ibu-ibu muslimat NU ya? NU, PKB notabene. PKB? Iya. PKB udah aman? Insya Allah aman. Jadi gini, di survei 78% pengurus partai Gerindra itu memilih saya. Kok bisa? Ya itu faktanya di survei. Saya juga heran kok bisa. Jadi kalau Yunda tanya sama saya juga bingung gimana jawabnya. Kok bisa? Berarti kan karena kefiguran ya, Anda. Artinya apa? Ya kalau bicara hanya PD Perjuangan, kita hanya 7 kursi, artinya tidak sampai 20% ya, 16%. Sementara saya kan 78%. Suaranya dari mana kalau bukan dari partai lain? Gitu. Ya artinya ya yang jelas saling membesarkan lah. Saling membesarkan. Pak Askolani, insya Allah kan Anda memenangkan di sini ya, Banyuasin lanjut periode kedua. Insya Allah. Ada nggak irisannya atau langsung relate dengan incumbent-nya Sumsel, Pak Herman Deru, yang akan berpasangan dengan Ci Ujang? Ada nggak komitmen seperti itu? Boleh nggak di-spill? Ya sebenarnya kalau secara pribadi ya, karena kita punya hubungan yang sangat dekat dengan beliau. Ketika beliau jadi gubernur, kita jadi bupati, dan kita selalu melakukan komunikasi yang sangat intens. Kenapa sangat intens? Karena pertama Pak Gub, Pak Herman Deru di kami Kabupaten Banyuasin juga
komit untuk membantu pemerintah kabupaten membangun infrastruktur yang ada di Kabupaten Banyuasin. Nah, kalau bicara irisan, karena PDI Perjuangan sekarang kan belum menentukan sikap di Untuk tingkat provinsi. pilgubnya ya, Iya. Dan calonnya ya. Nasdem juga hari ini juga belum mengeluarkan rekomendasi juga ke saya sebagai calon bupati. Nah, ketika itu masuk PDI Perjuangan atau Nasdem, itu baru bisa dikatakan ada irisan. Kalau dengan Pak Mawardi Yahya dan Mbak Anita Nurhayati, apalagi Mbak Anita Golkar ya? Iya. Udah ada pembicaraan Belum. atau gimana? Belum. Belum Kenapa? juga. Ya memang bukannya kewenangan kita di tingkat kabupaten. Jadi kalau bicara tentang koalisi ya, kerjasama, kalau Bu Mega tidak mau dibilang koalisi, dia kerjasama. Kerjasama antara Golkar dengan PDI. Itu di pusat. Jadi kita nanti dapatkan perintah untuk melakukan koordinasi dengan partai-partai terkait. Beda dengan untuk bupati dan wakil bupati, karena saya langsung yang diperintahkan partai untuk melakukan komunikasi. Nah, jadi lain kewenangan. Tapi dengan Pak Herman Deru sudah ada? Sama. Kalau komunikasi yang terjadi selama ini komunikasi pribadi. Kalau dengan Pak Mawardi Yahya dan Bu Anita? Belum ada. Dan sebenarnya Bu Anita juga teman kuliah kita juga. Iya, di S3 kemarin. Tapi baik secara pribadi maupun secara kepartai belum ada komunikasi. Belum ada atau tidak ada atau belum tidak ada. Mau? Belum ada. Masih memungkinkan ada pembicaraan. Ya, kalau namanya politik kan tidak ada yang tidak mungkin, Mbak En. Tidak ada yang tidak mungkin. Politik itu sangat cair sekali. Kalau dengan kemungkinan yang akan maju juga adalah Heri Amalindo dengan Popo Ali, sudah ada. Kalau nanti sama-sama PDI memutuskan Heri Amalindo gimana? Kalau Heri Amalindo, ya memang kita kan punya hubungan dekat juga sama persis dengan Pak Herman Deru. Karena sama-sama bupati. Jadi kita pasti hubungan dekat dan satu partai juga. Ya sebagai seorang partai, kalau ya seorang kader, sama-sama kader, saya ketua DPC, Pak Heri, ya pasti kita mengikuti garis partai. Tidak mungkin Mbak Weni kita ingin melawan keputusan partai. Kalau kita melawan keputusan partai pasti disembelih orang gitu. Jadi sudah pasti ya. Iya. Itu kalau Heri Amalindo maju. Iya. Kemungkinan maju nggak sih? Ya belum tahu juga. Karena saya sibuk ngurusi Banyuasin. Jadi, belum tahu belum ada keputusan. Jadi kayaknya beratnya ke arah Pak Herman Deru dan Ci Ujang nih. Iya, sebenarnya kalau pribadi antara Herman Deru dengan Heri Amalindo sama-sama dekat. Termasuk dengan Ibu Anita juga dekat. Tidak dengan Pak Mawardi Yahya ya? Kalau Pak Mawardi walaupun dekat karena selama tidak ada bukan tidak ada, ya paling dekatnya biasa kayak itu kan. Kalau Pak Herman Deru kan intens kita kan, karena kita banyak kebutuhan. Kita sering ngolok dia untuk bangun Banyuasin, kira-kira gitu kan. Nah, jadi gubernur ya. Betul. Kalau dengan Herman Amalindo kan kita kan satu partai, kita juga sama-sama bupati. Ya pasti intens juga kan, pasti baik juga, dekat juga. Makanya secara pribadi kita sebenarnya sulit juga untuk menentukan apakah Heri Amalindo, Herman Deru, karena sama-sama dekat juga kan. Tapi ketika bicara partai, ya kita harus tegak lurus dengan keputusan partai. Jadi masih ada wait and see juga ya? Iya, jadi makanya sekarang kita irisan tadi ya? Nggak bisa omon-omon lah kita urusan provinsi. Kita fokus Banyuasin aja lah. Banyuasin aja ya? Oke. Nah, ada lagi ide nih. 100 hari pertama nanti insya Allah terpilih menjadi bupati. Mau ngapain? Kita koordinasi. Jadi rapat koordinasi dengan semua stakeholder di tingkat kabupaten dan kita lanjutkan di 21 kecamatan. Jadi seluruh kepala desa, BPD, tokoh masyarakat kita kumpulkan dalam satu tempat di setiap kecamatan. Kita menyamakan persepsi. Mau apa kita ke depan ini? Membangun Banyuasin. Karena setiap kecamatan, setiap desa itu pasti harapan keinginannya berbeda-beda. Nah ini yang paling penting. Setelah itu baru kita rangkum dalam sebuah ambil kebijakan apa yang harus kita lakukan. Kalau kita hanya mengambil keputusan kita tidak sesuai dengan harapan, itu banyak terjadi kita membuat pembangunan tapi tidak dimanfaatkan oleh masyarakat. Jadi kita lakukan
koordinasi dan Secepatnya. komunikasi. Hari ini dilantik, besok langsung koordinasi kita. Oke. Jadi tidak ada waktu Untuk istirahat. ongkang-ongkang kaki Hari nggak ini ada. dilantik, kalau jadi insya Allah besok langsung gelar rapat Oke. OPD. Oke. Kalau jadi, Kalau jadi, insya Allah jadi. insya Allah jadi. Jadi kalau bertanding itu harus jadi. Harus jadi. Tapi pasti jadinya itu Allah tadi. Allah yang menentukan. Oke. Anaknya Pak Askolani terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi. Provinsi. Luar biasa, umurnya baru 21 tahun. Masih kuliah. masih kuliah. Bulan 12 insya Allah baru wisuda. Gimana tuh bisa menjadi anak? Ya jadi memang anak ini kan dari pondok pesantren. Jadi 6 tahun di pondok pesantren. Dan kita tidak pernah punya ambisi, cita-cita untuk dia ini ikut di politik. Bahkan dia sudah disiapkan pondok pesantren, ketua yayasan sudah dia. Pondok pesantren baru sedang mau kita kerjakan, sedang dikerjakan. Saya tidak tahu, 6 bulan sebelum pemilihan beliau menyatakan ingin calon. Ya kita sebagai orang tua, ya sudahlah Nggak kita. diolok-olokin gitu, enggak? Ya sebenarnya dari awal kita kan mau suruh kuliah kemarin di Malaysia. Iya, pernah cerita tuh. Ya jadi karena COVID pulang kan, Iya. terus saya olok untuk jadi masuk Akpol. Juga pernah dua minggu kita suruh latihan untuk mengikuti Akpol. Ternyata Latihan juga fisik ya ternyata ditolak juga kan. Akhirnya dia kuliah biasa kan di Muhammadiyah. Ternyata baru semester 6 masuk semester 7 kemarin mau calon. Jadi memang betul-betul kemauan dia, mungkin panggilan diri dia. Saya juga tidak pernah menyangka juga dia bisa langsung jadi juga karena persaingan pemilu kemarin kan sangat ketat. Dan ya sangat ketat pertarungan kemarin. Berapa suara ya dapatnya? Suara pribadi 16.000. Ditambah suara partai 48.000. Makanya dapat 1 kursi. Terus dia mengalahkan incumbent Siapa yang dikalahin? Santo Ajes. Oh, Iya. Anaknya Pak. Sama Pak Robi juga, Anaknya Pak. mantan ketua DPR provinsi. Dan sudah 2 kali jadi dewan. Robi juga pernah jadi dewan. Ilmunya tinggi nih, ilmu bapaknya nih. Enggak, memang nasib anaknya. Ngajinya kuat nih. Gajinya kuat dia. Memang kuat dia. Dia kan dari pondok pesantren. Kalau saya kan enggak. Jadi bilang Pak Askolani ini anak jalanan karena pengalamannya banyak sekali. Betul. Ya. Kalau kakak Ari anak pondok dia. Jadi memang ibunya dulu jadi DPR termuda juga dulu di Kabupaten Musi Banyu-Masin, umur 21 tahun juga. Ibunya 21 tahun juga. Pas tamat kuliah D3 dia langsung calon, langsung jadi juga. Sama kayak kakak Ari. Cuman beda ibunya di tingkat kabupaten, kakak Ari tingkat provinsi. Luar biasa. Makanya saya bilang, kakak hebat. Bisa jadi DPR provinsi termuda. Ibu hebat, tapi ibu tingkat kabupaten. Ayah hebat, tapi tingkat kabupaten. Kakak Ari tingkat provinsi, saya bilang. Ya kalau ayah mau jadi DPR provinsi, kayak kakak Ari, harus jadi anak bupati dulu dong, katanya. Jadi memang ya kita jujur akui ada pengaruh nama kita juga. Tapi memang anaknya gesit. Anaknya gesit, tekun orangnya, tekun. Dan berani dia. Jadi banyak juga anak gubernur, anak bupati, anak wakil bupati, bini wakil bupati pun tidak ada yang jadi kan. Jadi nama besar orang tua pun tidak jaminan kalau anaknya tidak punya kekuatan juga. Jadi memang ada kekuatan dari saya juga mungkin, dari ibunya, tapi anaknya juga memang getol. Dan mungkin nasib juga. Iya. Memang anaknya mungkin anak yang punya nasib lah. Benar, legacy juga ya dari orang tua ya segala macam. Tapi semuanya tidak bisa diandalkan legacy orang tua. Kan banyak ya anak gubernur, anak bupati, anak istri wakil bupati pun tidak jadi, anak wakil bupati tidak jadi, anak bupati tidak jadi, anak wali kota tidak jadi, itu banyak juga. Tapi banyak juga yang jadi. Artinya tidak menjadi patokan utama. Pak Askolani mau dapat istri yang seperti apa nih nanti ketika sudah dilantik jadi bupati? Jadi ya wanita soleha itu yang paling penting, yang bisa membantu untuk ngurusi anak-anak. Anaknya 6 loh. Iya, banyak anak banyak rezeki.
ngurusi orang tua dan bisa mendampingi, membantu untuk memimpin Banyuasin. Jadi tidak ada muluk-muluk kita. Kita terima pada yang ada. Karena manusia tidak ada yang sempurna. Oke. Itu tadi perbincangan dengan Haji Asqolani Jassi. Semoga apa yang semua diperbincangkan di sini membawa manfaat bagi netizen sekalian. Dan insya Allah jadi lagi. Amin. Amin, amin. Amin, amin, amin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.